Kenapa sih kalau mau daftar kerja tuh ada psikotesnya gitu? Halo, selamat malam. Halo, Halo. selamat malam Bro Sandi. Guys. Jadi di sini ada dua teman saya. Mereka berdua ini staf HRD. Yang pertama ada Mas Samsul Huda. Biasanya kalau zaman kuliah saya manggil dia Semi ya. Jadi ada kejadian lucu kalau sama Mas Semi ini. Pas presentasi saya lupa kalau namanya Samsul gitu. Saya panggilnya Semi. Jadi dosennya bingung Semi itu siapa. Jadi Mas Samsul ini staf HRD di mana Mas? Ijo Royo Royo ya? Ya betul. Yang di Ijo Royo Royo. Beliau juga sekarang menempuh pendidikan S2 profesi untuk jurusan industri organisasi. Dan yang paling seram seperti seorang petinju, ini teman saya Aan. Dia sebelumnya HRD di Pinus Merah. Pinus Merah itu yang ngeluarin produk Ricis Nabati. Apalagi Mas Aan selain Ricis Nabati? Apa ya, Ricoko? Ricoko. Habis itu beliau pindah lagi ke Era Jaya. Nah, kalau yang pernah ke mall lihat toko Erafon ataupun Mi Store, apalagi Apple Store ya, Samsung, Samsung. Apple Nah, itu di bawah Era Jaya dan sekarang beliau ada di Gamma Store. Techno. Gamma Techno itu apa sih, An? IT company sih, IT company untuk IT konsultan. Jadi buat software, terus ada produk-produk IT kayak gitu seperti HRIS, kayak sistem informasi untuk accounting dan lain-lain gitu. Oh, perusahaan IT. Untuk segmen marketnya lebih ke Perusahaan government lah ya. sih, untuk pemerintah. Ya, pemerintah. Oh, ke pemerintah mereka malahan. Pertanyaan-pertanyaan orang awam nih buat yang baru lulus gitu, yang pada mau daftar kerja. Biasanya kan mereka bingung tuh. Kenapa sih kalau mau daftar kerja tuh ada psikotesnya gitu? Untuk Mas Samsul dulu deh. Langsung to the point ya itu tuh. Psikotes itu ya. Uh, Eh, Makasih Mas Adi undangannya ya. Untuk kegiatan mudah-mudahan ini bermanfaat. amin, amin. Terkait dengan apa itu psikotes itu mungkin gimana cara menjelaskan ya? Intinya kan biasanya perusahaan itu untuk mencari agar karyawan gitu kan, mereka sudah menentukan terlebih dahulu kira-kira jabatan apa yang akan dibuka lowongannya, dan itu ada job spesifikasi, ada job deskripsinya, sehingga perusahaan akan berusaha mencari orang-orang yang paling cocok dan yang paling sesuai untuk mengisi jabatan yang dibuka atau di-hire tersebut. Maka dalam psikotes sendiri itu kan merupakan salah satu proses ya. Jadi intinya perusahaan atau organisasi yang meng-hire berusaha untuk mencari orang yang paling cocok. Kan biasanya para pelamar-pelamar tuh pada takut kalau mau di psikotes kan. Ini kenapa sih di psikotes? Kalau buat Mas Aan, seberapa akurat sih sebenarnya psikotes itu meng-highlight gitu apa dari kemampuan orang yang mau Mas Aan rekrut gitu? Oke, ya melanjutkan ya tadi dari yang disampaikan oleh Pak HRD Mas Samsul ya. Ada beberapa potensi-potensi yang tidak bisa digali melalui interview. Psikotes itu lebih ke potensi. Potensi itu yang tidak bisa kita capture melalui perilaku past behavior-nya. Kemampuan analisa, terus misalnya IQ kayak gitu kan kadang nggak bisa di-capture. Seperti itu. Terus yang kedua, itu untuk validasi. Jadi saat proses interview kadang kita menanyakan aspek-aspek yang dibutuhkan dari kompetensi suatu pelamar kayak gitu ya. Di psikotes itu juga ada kita mengukur perilaku-perilaku yang seperti yang bisa dilihat dari hasil wawancara seperti itu. Contohnya ada leadership kayak gitu kan ada juga ya di psikotes. Nah, itu biasanya untuk validasi nih. Dari hasil interview seperti ini. Nah, dari psikotes kok seperti ini. Nah, di psikotes biasanya kita tidak hanya menggunakan satu alat tes, misalnya ada 2 alat tes. Nah, kita compare nih dari dua alat tes misalnya sesuai, tapi kok tidak sesuai dengan hasil interview, berarti dia faking. Nah jadi kalau saat orang dia awam, buat orang awam nih Mas, yang nggak tahu faking itu apa sih Mas? faking itu lebih cenderung
gimana ya, menutupi. apa, mengarang kayak gitu, ya, Ya, mengarang Sekarang. atau dia tidak menipu jujur, gitu ya. jawabannya tidak jujur Ya, gitu betul. ya. Jadi Ya, tidak divalidasi jujur. dari hasil tesnya seperti ini, tapi dia ceritanya Ya, berbeda gitu ya. iya. Soalnya ada beberapa orang yang memang dia pinter secara, misalnya dari kepribadiannya influence ya, kalau misalnya di psikologi ya, orang yang mempunyai kepribadian I atau influence, nah dia akan mudah menginfluence orang lain. Maksudnya dalam arti saat dia ngomong itu dia mudah mempengaruhi orang lain kayak gitu. Nah dia tipe-tipe orang seperti itu. Jadi dia mau berbohong berapa layar pun dia akan kelihatan Benar kayak ya. jujur seperti itu. Nah itu kan bisa divalidasi melalui hasil psikotes seperti itu. Jadi psikotes itu ya cukup penting juga untuk proses rekrutmen karena antara interview dan psikotes itu tidak bisa saling dipisahkan. Jadi fungsi psikotes tadi untuk menggambarkan potensi-potensi yang tidak bisa dilihat dari CV atau dari wawancara. Yang kedua untuk memastikan atau meng-cross check ya dari hasil apa yang dia katakan dengan interview. Apa yang ada di Ya. diri dia ya. Biasanya teman-teman gitu berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang baik-baik gitu kan. Bahkan yang tidak pernah dia lakukan juga diberikan informasinya kepada recruiter gitu. Menurut saya itu berbahaya sekali karena sebagaimana tadi Mas Aan sampaikan bahwa untuk memvalidasi data-data yang didapat baik dari psikotes maupun interview itu berlapis-lapis dan sangat sulit sekali untuk mempertahankan packing-packing yang disampaikan di depan gitu. Jadi sebaiknya memang kalau boleh memberikan tips atau saran kepada teman-teman ya sampaikan aja apa yang ada pada dirimu yang terbaik untuk mendapatkan kesesuaian antara recruiter dengan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi pesan Mas Samsul untuk teman-teman buat teman-teman yang mau melamar kerja begitu interview jujur aja deh gitu ya. Iya, cuma ya kita jangan cerita semuanya, jangan yang nggak ditanya ya nggak perlu cerita gitu kan. Oh, iya. Nih kalau ada lagi kan biasanya orang nanya, Mas kok tes psikologinya ada banyak tes gitu. Tadi Mas Aan bilang kan tesnya berlapis-lapis. Capek nih ngerjainnya. Itu apa sih fungsinya sebenarnya? Nah, sebenarnya setiap tes yang kita sajikan tuh fungsinya akan berbeda-beda. Ya, ada beberapa. Nah, contohnya misalnya tes-tes seperti tes intelijensi kayak gitu kan, yang, nah itu gunanya ya untuk mengukur IQ-nya, untuk mengukur ya. Contohnya ya tes-tes yang misalnya gambar-gambar kayak gitu ya. Kadang kan teman-teman pernah diminta untuk ngerjain soal gambar-gambar. Nah, itu kan kemampuan analisis untuk untuk intelijensi kan. Nah, itu untuk mengukur IQ. Terus ada yang teman-teman suruh ngerjain tes-tes yang angka-angka itu ya, ngitung-ngitung itu. Pasti semua udah pernah ya kalau yang pernah lama kerja ya. Nah, itu biasanya untuk mengukur ketahanan kerja. Nah, gimana sih kecepatan dan ketahanan kerjanya seperti apa, itu bisa diukur lewat itu. Nah, terus ada tes-tes lain nih. Ya? Ya, betul, sikap kerja. Terus ada lagi tes-tes personality kayak misalnya kepribadian. Contohnya ya kayak misalnya untuk mengukur leadership, untuk mengukur misalnya kemampuan komunikasi dan lain-lain itu ada sendiri. Nah, itu jadi kenapa banyak? Karena memang fungsinya masing-masing. Tapi kadang kalau misalnya memang kebutuhan kita nggak banyak, ya kita cukup menggunakan beberapa latih saja sesuai kebutuhan. Jadi nggak semua memang banyak kayak gitu. Tapi kalau biasanya yang banyak itu untuk hire fresh graduate. Nah, biasanya apalagi program-program MT, Management Training ya. Nah, itu kan dipersiapkan untuk menjadi leader kan ya. Nah, itu biasanya kita perlu banyak itu. Soalnya kita harus mengukur semua aspek. Ya, kita nggak bisa main-main asal misalnya perlunya aja, tapi nanti kalau misalnya untuk cari leader kan tidak maksimal. Nah, jadi untuk program development seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan juga sehingga semuanya banyak juga. Tapi biasanya pasti lebih dari satu lah ya. Ya, tentu lebih dari satu pastinya. Untuk meng-cross check itu tadi ya, pasaan ya. Ya, betul. Selain itu juga untuk cross check nih, ada beberapa tes yang memang intelijensi ada dua nih, misalnya kayak gitu. Ini untuk validasi aja. Kadang MT, manajemen training itu menggunakan alat tes intelijensi berapa kayak gitu. Nah, itu fungsinya kadang dia faking nggak sih kayak gitu kan, kadang harus dipastikan kan ya. Jadi harus menggunakan dua alat tes, terus kita pastikan lagi menggunakan interview.
Nah, kira-kira mana sih yang evidence-nya sama kayak gitu? Misalnya memang ada satu evidence yang memang mirip dengan hasil interview, berarti mereka memang sesuai kayak gitu. Kadang salah satu yang digunakan kayak gitu. Tips dong untuk mengerjakan psikotes. Oke, mungkin Ya. Mas Samsul bisa mulai Mas Samsul dulu. Boleh, boleh. Jadi karena itu tadi, jadi konsekuensinya sudah disampaikan sama Mas Aan tadi bahwa sangat sulit sekali untuk mempertahankan packing-packing yang kita bikin. Mungkin setidaknya 20 layer ya kebohongan yang harus kita bikin untuk mempertahankan Iya, kebohongan betul. kita dari Masuk awal psikopat proses itu kalau udah dengan sampai akhir. 20 layer. Bisa jadi. Jadi sangat kecil kemungkinan kita untuk bisa mempertahankan itu, maka yang pertama kita harus lakukan ya kita tampil apa adanya aja. Jadi dari dalam diri kita menampilkan kejujuran ya, tetapi penting juga untuk mempersiapkan diri. Seperti misalnya ya sebelum tes menjaga kesehatan ya, Makan sebelum dulu ya waktu nggak? makan dulu ya, tidur yang cukup ya, berdoa dan seterusnya. Insya Allah untuk hal-hal yang seperti itu bisa memberikan kekuatan. Nah, untuk selebihnya saya pikir psikotes itu kan adalah soal-soal keseharian yang diberikan. Jadi bukan soal yang baru. Tetapi memang ketika kita tidak siap untuk menjawabnya, maka kita tidak bisa menjawab dengan baik. Maka dari itu penting sekali persiapan. Tetapi apakah perlu latihan soal dan lain sebagainya? Mungkin Sangat perlu ya. kita perlu berusaha keras lah untuk menebak kira-kira jawabannya seperti ini, nanti jawaban terbaiknya apa. Justru hal tersebut lebih baik dihindari. Karena nanti antara satu tes dengan tes yang lain bisa berbeda hasilnya. Dan itu yang disebut dengan inkonsistensi dan bisa berakibat tidak lulus karena ini berarti ada packingnya gitu. Di salah satu alat tes. Mungkin seperti itu tambahannya. Nah, sebelum psikotes ini kan ada screening atau proses seleksi dari CV yang masuk gitu ya. Dari lamaran yang masuk. CV seperti apa yang akan dipanggil untuk ke proses berikutnya? Dari Aan dulu deh. Oke. Nah, ini cukup menarik sih ya pertanyaannya ya untuk CV. Kayaknya pengalaman saya banyak yang CV-CV itu banyak yang tidak paham cara bagaimana sih membuat CV yang baik seperti itu ya. Yang pertama, kadang yang dibutuhkan suatu CV yang profil itu seperti apa? Yang pertama yaitu yang jelas dan rapi. Banyak orang-orang beranggapan bahwa menulis CV dengan tulisan tangan itu baik, padahal itu akan mempersulit HRD untuk mereview CV itu sendiri. Kadang tulisannya jelek atau apa kayak gitu, kadang nggak bisa dibaca kan ya. Nah, jadi ada yang itu ngasih CV tulis tangan? Banyak itu ya. Apalagi Itu lulusan SMK ke bawah kayak gitu, kadang tulis pakai tangan. Nah, terus yang kedua, itu kenapa kok pakai tangan itu menyulitkan? Karena ya itu tadi ya, tulisannya kadang susah dibaca kayak gitu, dan nggak rapi juga ya. Nah, itu seperti itu. Dan kita malah lebih suka kalau tulisan itu ditulis, diketik rapi itu kayak itu sangat lebih enak bacanya. Terus yang kedua itu kalau untuk posisi-posisi tertentu mungkin perlu menyantumkan foto, misalnya untuk sales dan lain-lain ya. Sales, terus customer service. Nah, itu kan kita perlu nih penampilan dinilai. Nah, itu perlu foto. Terus yang kedua, pendidikan. Nah, itu pendidikan juga penting ya. Kita bisa tahu nih daya pendidikannya, lulusannya mana aja kayak gitu. Kadang kita perlu lihat itu juga. Nah, itu penting pendidikan. Nah, terus yang selanjutnya yaitu working experience, yaitu pengalaman kerja. Nah, di situ yang paling penting harus dicatat. Nah, biasanya ada beberapa yang mencatat pengalaman kerja itu cuma misalnya sebagai accounting di perusahaan ini. Nah, terus bawahnya lagi sebagai finance di perusahaan ini. Nah, itu salah satu penulisan CV yang kurang baik. Kenapa? Karena dia tidak mendeskripsikan job desk-nya seperti apa, yang dikerjakan itu apa aja, kayak gitu. Nah, itu tidak dicantumkan. Padahal yang kita perlukan yaitu apa sih yang dilakukan mereka di sana. Nah, terus apalagi kalau ditambahkan kalau misalnya achievement-nya apa aja sih, nah, itu lebih poin plus lagi. Jadi yang penting itu yaitu itu tadi, di pengalaman kerja itu harus tuliskan secara detail apa yang dilakukan dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau fresh grade? Nah, kalau fresh grade yang kita butuhkan yaitu pengalaman organisasi juga perlu. Nah, kalau misalnya nggak ada working experience, mungkin pengalaman magang, terus yang dilakukan saat magang apa aja. Nah, kita bisa tahu detailnya seperti apa di situ.
Nah, terus prestasi-prestasi yang dilakukan, nah kayak gitu juga perlu untuk fresh grad. Nah, kira-kira seperti itu sih, Mas. Nah, terus tulisan harus jelas ya. Nah, biasanya CV warna hitam, tulisannya abu-abu. Nah, itu udah nggak jelas ya tulisannya. Itu nggak bisa dibaca. Nah, mungkin lebih hitam, ya hitam putih aja udah itu udah oke banget sih, pokoknya udah enak dibaca. Terus Oh. kalau misalnya ngirim melalui email, nah banyak orang-orang ngirim melalui email lengkap ya, itu ada KTP, ada ijazah, ada BPKB motor, nah, dan lain-lain. Itu udah, nah, itu banyak banget dah biasanya. Nah, itu enggak itu bagi kami seorang rekrutmen itu udah nggak penting itu. Lampiran seperti itu ya, apalagi dikirimkan dalam satu email banyak banget kayak gitu. Itu sebenarnya akan menyulitkan kita ya. Kita harus nyari dulu nih mana yang CV yang mana ini. Padahal nggak dikasih nama lagi, kadang namanya 01, 02, 03. 01 itu CV, 02 itu lamaran, 03 itu KTP atau apa. Kan kita kadang susah tuh nyari satu-satu itu kalau di email. Winrar lagi ya. Ya betul, apalagi di WinRAR harus download dulu. Harus download. Nah, itu yang paling penting itu tadi ya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ada perusahaan yang tidak menyatukan syarat apa aja yang dilampirkan, nggak perlu dilampirkan. Yang pertama itu. Yang kedua, apabila harus melampirkan, jadikan satu dalam bentuk PDF. Itu lebih enak. Jadi satu kirim email satu gitu, satu PDF, itu udah enak banget tuh. Kita bacanya juga enak gitu, nggak rapi dan kita bacanya runtut tuh dari atas gitu. Kita lihat cek KTP-nya. Kita nggak akan ngecek detail kok KTP-nya kayak apa dan lain-lain. Yang kita perlukan yaitu CV-nya kayak apa kayak gitu. CV-nya harus seperti yang syarat-syarat yang kita sampaikan tadi seperti itu. Oke. Surat rumah, dari Mas apalagi surat rumah ya, nggak usah dimasukin itu. Itu nggak penting banget itu, bikin males itu ya. Itu udah lihat kayak gitu aja udah kami reject gitu kalau udah ada. Kalau kamu saya Paling Oke, Mas Samsul mungkin tambahan. Itu udah disampaikan semua. Cuman tambahannya mungkin perlu diperhatikan antara posisi yang dilamar dengan isi CV-nya gitu. Jangan nanti keahliannya lain, yang dilamar lain, itu pasti akan di-reject gitu. Ya. Nah, jadi betul, menyesuaikan. Kalau memang kita punya misalnya dulu kalau fresh graduate mungkin pernah ngurusi administrasi sehingga merasa ahli di administrasi, juga bisa melakukan hal-hal lain. Setidaknya mungkin di CV tersebut dibedakanlah antara, biasa kan kita satu CV kita kirim ke semua perusahaan gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya lebih baik untuk disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kita melamar tentang marketing, tentu kita menonjolkan kegiatan-kegiatan atau experience kita yang berhubungan dengan bagaimana menjual dan bagaimana berkomunikasi, kan begitu. Tapi kalau kira-kira yang berhubungan dengan administrasi dan lain sebagainya, tentu itu berhubungan dengan ketelitian dan lain sebagainya. Tidak mungkin kan semuanya kita masukkan dalam satu CV. Kalau semua pengalaman itu dimasukkan ke dalam satu CV juga jadi problem. Misalnya ada juga tuh yang dari TK, bahkan di TK-nya di mana dimasukkan ke dalam CV. Saya kira itu tidak perlu dilakukan. Jadi cukup ya mungkin pengalaman-pengalaman kalau misalnya tingkat S1 gitu misalnya, ya pengalaman dari sejak organisasi, dari sejak SMA, kemudian pada saat S1 itu bagaimana. Jadi tidak perlu semuanya, kemudian juga perlu penyesuaian antara CV yang kita mau kirimkan dengan profil pekerjaan dan perusahaan yang akan kita lamar. Nah, ini berarti itu tambahannya. Thank you. Ini berarti poin pentingnya ya. Jadi CV itu kita punya beberapa, tergantung kalau kita mau lamar apa gitu ya. Iya, betul. Dan yang juga kalau boleh nambahin kan, kadang-kadang teman-teman kalau saya perhatikan ya, mereka nggak melihat ini pekerjaan apa di perusahaan apa. Jadi semuanya menggunakan CV dan surat lamaran yang sama. Bahkan mungkin mereka lupa untuk ganti gitu kan. Mereka mau melamar apa, mungkin sebelumnya tuh staf admin gitu, ternyata staf akuntan. Padahal kita nggak pernah tuh buka lowongan staf akuntan, yang kita buka staf admin. Nah, itu kemungkinan besar kan mereka main kopas, main kirim aja gitu. Jadi gimana ya, berarti kan ketelitiannya kurang juga gitu. Nah, hal-hal yang kecil KO lah ya. Diperhatikan KO, kita pasti akan reject dan abaikan yang seperti itu. Maka perlu juga sih ketelitian kecil seperti itu. Perlu nggak sih kita bikin CV berbayar yang keren-kerenan gitu? Apa hitam putih aja udah cukup?
Kalau Kemudian, menurutku sih tergantung ya. Kalau untuk jadi ada nilai tambahnya ya, ada nilai tambahnya. Jadi menilai kreativitas. Cuman melihat sekarang ini mungkin untuk jurusan-jurusan tertentu yang berhubungan dengan desain grafis dan lain sebagainya itu kan menjadi nilai tambah gitu. Ketika melihat itu, melihat CP-nya sendiri bagus, kemudian enak dipandang gitu kan. Tetapi kadang-kadang yang jadi masalah substansinya hilang, jadi desainnya lebih dominan, sementara informasi-informasi yang kita butuhkan itu nggak ada di dalam CP-nya. Nah itu yang jadi masalah. Kalau menurutku bagus sih kalau seandainya bisa dibikin sebagus, secantik mungkin gitu, mungkin bisa menarik perhatian HRD juga. Tetapi yang paling penting adalah substansi dari informasi yang dibutuhkan. Misalnya, ya itu tadi experience-nya, pengalaman organisasinya atau pengalaman pekerjaannya, kira-kira apa yang dulu pernah dilakukan. Karena itu yang akan menjadi dasar ketika kita akan men-screening awal kayak gitu. Kalau kamu An, Jadi apakah harus ya lanjut dulu relatif saya ya. lanjut. Nah, kalau kamu An, Thank you. Lanjut. Sama sih seperti yang disampaikan Mas Amsul ya. Nah, itu tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya desain grafis, kadang kita nilai juga itu misalnya untuk kreativitasnya seperti apa. Nah, bahkan kadang beberapa, misalnya aku kemarin saya hiring desain grafis, ada yang dibikin booklet bagus banget kayak gitu, mungkin bisa menjadi poin plus juga. Tapi kalau misalnya apa untuk posisi tertentu, misalnya accounting, terus sales dan lain-lain itu nggak perlu, nggak penting. Yang penting isinya aja sih mudah dibaca dan isinya oke kayak gitu, pengalamannya detail kayak gitu udah cukup sih menurutku. Oke. Nah ini kan sekarang ngirimnya kan pada lewat email nih, banyak juga HRD kan ngeluhin. Ini kok ngirim email nggak ada email lamaran, nggak ada badan email segala macam. Jadi badan email tuh diisi apa gitu? Oh oke. Nah sebenarnya di badan email itu kita nggak terlalu memperhatikan sih, tapi kita biasanya kalau kosongan kayak gitu kita juga udah ilfil juga ya. Kalau misalnya ada pelamar yang nggak nyantumin badan email, nah itu biasanya itu ditulis aja kalau misalnya ya di lamaran juga boleh sih. Melamar sebagai ini dan kami lampirkan CV di attachment kayak gitu juga bisa kayak gitu. Atau singkat saja mungkin perkenalkan saya ini saya akan melamar untuk posisi ini itu udah cukup. Udah cukup Yang ya penting gitu. jangan yang penting jangan kosongan sih. Kalau kosongan kadang kita males juga ya. Ini apaan ini kayak gini kosongan ya. Nah, yang penting ini saya misalnya dapat informasi lowongan dari ini. Nah, berikut saya lampirkan CV saya untuk silahkan dipertimbangkan kayak gitu sudah. Jadi kalau sebelumnya itu surat lamarannya di print, diketik gitu, kalau di email ya badan email itu bagusnya surat lamaran itu sendiri gitu. Ya, Jadi lampirannya betul. CV gitu. Memang sih sebenarnya kita juga bukan nggak memperhatikan. Kita pasti akan segera cross check CV-nya gitu kan. Karena harapannya informasinya lebih lengkap. Tetapi kan ibarat kita mau masuk rumah gitu, kita kan ketuk pintu dan mengucapkan salam dulu, nggak main lempar gitu kan. Jadi ya etiket aja sih kalau untuk itu. Nah, soalnya kan banyak fresh graduate tuh ataupun yang baru lulus bukan mereka nggak mau ngisi itu karena nggak sopan, mereka nggak tahu jadi main jebret aja. Nah untuk subjek ini juga biasanya nggak pada ngisi subjek deh. Apa yang harus diisi di subjek? Subjek biasanya ini ya sudah ada ketentuan misalnya di lamaran kayak gitu dengan subjek ini. Kalau misalnya tidak ada, ditulis saja misalnya lamaran posisi apa kayak gitu sudah cukup sih. Yang penting ada subjeknya lah pokoknya, tapi ya jangan asal kayak gitu. Yang penting sesuai dengan topik lamaran kayak gitu. Ini gunanya apa? Kita ngirim email untuk apa sih kayak gitu kan udah ada di situ kan. Ya, email ini isinya apa sih kayak gitu. Kalau Tambah aja sih, kalau untuk subjek penting ya untuk memperhatikan kira-kira harus ditulis pakai format apa gitu kan. Kalau seandainya ada informasinya, karena itu biasanya kan recruiter itu biasanya screeningnya emailnya banyak gitu. Mereka akan pakai searching yang ada di email, keywordnya. Jadi biasa ada kode-kode tertentu. Jadi kalau kode itu nggak tepat, otomatis begitu di search atau dicari di mesin pencari nggak akan keluar. Nah, jadi otomatis kan kehilangan kesempatan. Nah, jadi kalau ada petunjuknya format
subjek emailnya kayak mana itu wajib untuk diikuti. Tapi kalau seandainya nggak ada, mungkin secara umum lamaran dan posisi pekerjaan Nah, yang berarti mau dilamar gitu. di subjek email paling minimal ditulis posisi yang kita lamar lah ya. Tapi penting ya, aku nambahin penting sekali untuk memperhatikan instruksi di informasi atau iklan lowongan kerjanya. Ada nggak? Jangan sampai itu abai. Karena biasanya kita ada teknik-teknik tertentu untuk mengurutkan atau mengelompokkan surat lamaran yang masuk ke email recruiter itu. Gitu. Jadi kalau seandainya itu hilang, maka ya udah hilang kesempatannya. Padahalnya sepele gitu kan.